Dalam keyakinan Islam, kisah Nabi Adam alaihi salam punya tempat yang sangat penting. Beliau dikenal sebagai manusia pertama, diciptakan langsung oleh Allah. Penciptaan ini menandai awal perjalanan manusia di bumi. Lebih dari sekadar manusia pertama, Adam dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi pertama, yang diamanahkan tugas suci untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Kisah Adam, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, bukan sekadar dongeng masa lampau. Ini adalah kisah abadi yang menawarkan pelajaran berharga bagi setiap muslim. Hidupnya, meskipun diwarnai dengan ketaatan dan pelanggaran, menjadi pengingat kuat akan rahmat Allah dan pentingnya mencari pengampunan. Penciptaan Adam adalah bukti posisi istimewa manusia di mata Tuhan. Tidak seperti malaikat yang diciptakan dari cahaya, Adam dibentuk dari tanah liat, melambangkan dualitas duniawi dan spiritual manusia. Kisah Adam menekankan bahwa terlepas dari kekurangan kita mampu mencapai kebesaran spiritual melalui iman, pertobatan, dan kepasrahan kepada kehendak Allah. Al-Quran memberitahu kita bahwa Adam diciptakan menurut gambar Allah. Konsep ini, yang sering diperdebatkan dan didiskusikan, menunjukkan martabat dan potensi yang melekat yang dianugerahkan kepada umat manusia. Meskipun tidak menyiratkan kemiripan fisik, ini menunjukkan cerminan sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Adam diberkahi dengan akal, intelek, dan jiwa, kualitas yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Jejak ilahi ini adalah pengingat konstan akan kapasitas kita untuk kebaikan, kasih sayang, dan pertumbuhan spiritual. Lebih lanjut, penciptaan Adam dari tanah liat mengingatkan kita pada asal-usul kita yang sederhana dan ketergantungan kita pada Allah. Kita dibentuk dari bumi, dan ke bumi jugalah kita akan kembali. Pemahaman ini menumbuhkan kerendahan hati dan rasa syukur atas karunia kehidupan. Dengan berusaha untuk meneladani sifat-sifat ilahi, inilah kita memenuhi potensi kita sebagai ciptaan Allah dan semakin dekat dengannya. Setelah penciptaannya, Adam diberikan tempat tinggal di surga, sebuah taman yang indah yang melambangkan kebahagiaan spiritual dan kedekatan dengan Allah. Di sini dia dikelilingi oleh kelimpahan dan keindahan. Lebih penting lagi, dia diberkati dengan karunia ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Ilmu ini, yang melampaui ilmu para malaikat, menunjukkan nikmat Allah kepada Adam dan menyoroti kapasitas intelektual manusia yang unik. Kemampuan Adam untuk belajar dan memahami adalah bagian penting dari tujuannya sebagai khalifah atau wali Allah di bumi. Namun, surga bukan sekadar tempat kenikmatan pasif. Itu juga merupakan tempat uji coba untuk ketaatan dan kehendak bebas Adam. Allah, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, melarang Adam mendekati pohon tertentu di taman itu, menjelaskan bahwa kebebasan sejati terletak pada kepatuhan kepada kehendak ilahi. Karunia ilmu ini, ditambah dengan kebebasan untuk memilih, membentuk inti dari ujian Adam, dan meletakkan dasar bagi pengalaman manusia di bumi. Kisah Adam mencakup peristiwa penting pelanggarannya. Tergoda oleh setan, Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang. Tindakan ini, yang lahir dari kelemahan dan godaan, memiliki konsekuensi. Mereka dikeluarkan dari taman yang indah, menandakan perpisahan dari kehadiran Allah secara langsung. Penting untuk dipahami bahwa pelanggaran ini tidak dipandang sebagai kejatuhan dari kasih karunia seperti dalam beberapa agama lain. Sebaliknya, itu adalah kesalahan, kesempatan belajar. Kisah Adam menunjukkan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pengalaman manusia. Lebih penting lagi, ini menyoroti pentingnya mengakui kesalahan kita dan mencari pengampunan. Adam diliputi penyesalan, berpaling kepada Allah dengan pertobatan yang tulus. Dia mengakui kesalahannya, memohon belas kasihan, dan menunjukkan penyesalan yang tulus atas tindakannya. Kisah Adam mengajarkan kita bahwa iman yang benar bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang mengenali kekurangan kita dan kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Pertobatan Adam menjadi teladan yang kuat bagi seluruh umat Islam.
Dia tidak menyalahkan Hawa atau membuat alasan atas tindakannya. Dia bertanggung jawab penuh atas kesalahannya dan berpaling kepada Allah dengan kerendahan hati dan ketulusan. Allah dalam rahmat-Nya yang tak terbatas, menerima pertobatan Adam. Tindakan pengampunan ilahi ini menggarisbawahi prinsip mendasar dalam Islam. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada kesalahan yang terlalu berat, yang tidak dapat diampuni melalui pertobatan yang tulus, dan keinginan yang tulus untuk kembali ke jalan yang benar. Kisah Adam mengajarkan kita bahwa pertobatan bukanlah tindakan tunggal, melainkan proses berkelanjutan dari refleksi diri, mencari pengampunan, dan berusaha untuk melakukan yang lebih baik. Ini adalah perjalanan untuk kembali kepada Allah, mencari bimbingannya, dan menegaskan kembali komitmen kita untuk menjalani kehidupan yang menyenangkannya. Siklus kesalahan dan pertobatan ini membentuk inti dari pertumbuhan spiritual manusia. Melalui mengakui ketidaksempurnaan kita, kita membuka diri terhadap rahmat dan bimbingan Allah. Bagian 6. Adam dalam Al-Quran, sebuah warisan dalam ayat-ayat suci. Di seluruh Al-Quran, Adam disebutkan berkali-kali, kisahnya terkait dengan pelajaran dan pengingat bagi orang-orang beriman. Dia disebut sebagai Adam namanya saja, khalifah, wakil, dan Bani Adam, anak-anak Adam. Setiap istilah menyoroti aspek yang berbeda dari kepentingannya. Misalnya, surah Al-Baqarah, ayat 30, meriwayatkan pernyataan Allah kepada para malaikat tentang penunjukan seorang khalifah di bumi. Ayat ini menekankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada umat manusia untuk merawat dan mengolah dunia. Surah Al-A'raf, ayat 11-25, menceritakan kisah penciptaan Adam, ujiannya di surga, dan pertobatannya selanjutnya. Bagian ini memberikan penjelasan rinci tentang interaksinya dengan Allah, yang menyoroti statusnya yang terhormat dan konsekuensi dari ketidaktaatan. Ayat-ayat Al-Quran yang didedikasikan untuk kisah Adam berfungsi sebagai pengingat konstan akan tujuan kita, potensi kita, dan pentingnya mencari pengampunan Allah. Mereka menawarkan panduan dalam menavigasi kompleksitas kehidupan, dan mengingatkan kita bahwa terlepas dari kekurangan kita, kita mampu mencapai keunggulan spiritual. Bagian 7 dari generasi ke generasi, warisan bimbingan. Kisah Adam tidak terbatas pada halaman-halaman Al-Quran. Itu telah diwariskan dari generasi ke generasi, dibagikan dan direnungkan oleh para sarjana, pengkhotbah, dan keluarga. Setiap penceritaan kembali memperkuat pentingnya pelajaran yang dipetik dari kehidupan Adam. Kisahnya menjadi pengingat yang kuat tentang pentingnya mencari ilmu, memahami tanggung jawab kita sebagai pengelola bumi, dan mengakui pentingnya pertobatan dalam hidup kita. Terlebih lagi, pengalaman Adam mengajarkan kita tentang sifat godaan dan pentingnya menolak bisikan-bisikan yang menyesatkan kita. Itu mengingatkan kita untuk selalu waspada dalam menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal negatif, dan untuk terus mencari perlindungan dalam bimbingan Allah. Dengan mengingat kisah Adam dan merenungkan hikmahnya, umat Islam dari segala usia dapat menghadapi tantangan hidup dengan pemahaman yang lebih besar dan hubungan yang lebih dalam dengan iman mereka. Bagian 8. Berjalan mengikuti jejak Adam, kepasrahan dan pertobatan. Warisan Nabi Adam tidak hanya terletak pada kisahnya, tetapi pada bagaimana teladannya terus membimbing umat Islam saat ini. Hidupnya mewujudkan dua prinsip fundament Islam, kepasrahan kepada kehendak Allah dan mencari pengampunannya. Pertama, penciptaan Adam sebagai khalifah mengingatkan kita bahwa tujuan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah dengan hidup sesuai dengan ajarannya. Kepasrahan ini bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang menyelaraskan pikiran, niat, dan tindakan kita dengan apa yang menyenangkan Allah. Kedua, pelanggaran Adam dan pertobatannya selanjutnya menyoroti pentingnya mengakui kesalahan kita dan mencari pengampunan. Itu mengajarkan kita bahwa tidak ada yang sempurna, dan bahwa iman yang benar terletak pada mengenali kekurangan kita dan kembali kepada Allah dengan ketulusan.
Dengan berusaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kita, kita menghormati warisan Nabi Adam dan berusaha untuk memenuhi potensi kita sebagai ciptaan Allah. Bagian 9. Kesimpulan makna abadi Nabi Adam. Kisah Nabi Adam, manusia pertama dan nabi pertama, memiliki relevansi yang abadi dalam Islam. Itu berbicara kepada inti keberadaan kita, mengingatkan kita pada penciptaan kita, tujuan kita, dan hubungan kita dengan Allah. Hidupnya, yang dipenuhi dengan kemenangan dan cobaan, menawarkan pelajaran berharga untuk menavigasi kompleksitas kehidupan. Kisah Adam menekankan pentingnya ilmu, pentingnya kehendak bebas, keniscayaan kesalahan manusia, dan kekuatan transformatif dari pertobatan yang tulus. Ini menyoroti rahmat Allah yang tak terbatas dan mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa jauh kita menyimpang, jalan kembali kepadanya selalu terbuka. Dengan mengingat Adam, merenungkan pengalamannya, dan berusaha untuk meneladani kualitas terbaiknya, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih memuaskan, yang didasarkan pada iman, dibimbing oleh kebijaksanaan, dan diselimuti oleh rahmat Allah yang tak terbatas. Kisahnya menjadi suara harapan, mengingatkan kita bahwa terlepas dari kekurangan manusia kita mampu mencapai kebesaran spiritual melalui pertobatan yang tulus, dan kepasrahan yang tak tergoyahkan kepada kehendak Allah.